Halo Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali berjumpa kita dalam Renungan Mingguan, Jumat 30 Oktober 2020. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, Berjuanglah, jangan menyerah. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama memohon kekuatan dari Tuhan dan kemampuan di dalam kita merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena setiap perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami, setiap kebahagiaan dan setiap pengalaman yang kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami benar-benar merasakan bagaimana cinta Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami dari kemarin, dan hari ini pun Tuhan boleh memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama merenungkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat merenungkan apa yang menjadi kehendak-Mu dan dapat mewujudkannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan perenungan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang akan menjadi dasar di dalam perenungan kita hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Satu bagian perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Ada yang bilang bahwa ketika orang mendaki gunung, part paling mengasyikkan, part atau bagian paling menyenangkan adalah ketika pendaki itu sudah sampai ke puncak. Memang betul bahwa ketika seseorang itu mulai pendakiannya dan bahkan di tengah-tengah mungkin hampir sampai di puncak, dia merasakan satu kelelahan, dia merasakan satu kondisi yang tidak menyenangkan, sudah capek, kedinginan, dan mungkin juga dengan berbagai cuaca, entah badai, entah kalau panas juga sangat terik, dan itu tentu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi, kenapa kemudian para pendaki itu ketagihan? Karena mereka percaya bahwa meskipun perjalanan mereka sulit, meskipun perjalanan mereka berat, pendakian mereka berat, tetapi ketika mereka sudah sampai di puncak, mereka akan melihat yang namanya keindahan ciptaan semesta. Keindahan semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Melihat bagaimana keindahan dari sebuah ketinggian, tentu itu membuat candu. Mungkin banyak dari kita, mungkin yang muda-muda ataupun juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu ketika muda senang mendaki, mungkin merasakan itu, bagaimana sensasi menyenangkannya, sensasi keindahannya. Nah, tetapi kunci ketika seorang pendaki bisa merasakan keindahan itu adalah ketika ia tidak menyerah di tengah jalan.
ketika ia terus berjuang mendaki, ketika ia terus berjuang melawan rasa lelahnya, terus berjuang melawan cuaca yang tidak menyenangkan, hingga akhirnya ia mendapatkan posisi di puncak dan ia bisa melihat keindahan semesta. Nah, narasi ini atau sisi tidak menyerah, sisi yang terus berjuang, nampaknya kita lihat atau dapat kita baca, dapat kita lihat gambarannya ketika ada orang Farisi, beberapa orang Farisi dikatakan datang kepada Yesus, mengatakan bahwa Yesus pergilah karena Herodes akan membunuh engkau. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah, Yesus tidak kemudian mengiyakannya dan langsung pergi karena takut dibunuh, bukan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan pergi. Justru katakanlah kepada si serigala itu atau Herodes itu bahwa aku menyembuhkan dan aku akan terus menyembuhkan, tetapi aku nggak akan pergi. Karena dikatakan Nabi tidak akan mati kalau tidak di Yerusalem gitu. Tapi satu poin yang bisa kita tangkap adalah bahwa Yesus tetap berpegang pada visinya. Yesus tetap berpegang pada tujuannya, yaitu untuk menghadirkan keindahan. Keindahan apa? Keindahan perdamaian antara kita dengan Allah di dalam penebusan, di dalam penyaliban, di dalam kematian yang di kayu salib. Itu menghasilkan sebuah keindahan. Tetapi keindahan itu tidak akan bisa dilakukan, tidak akan bisa dirasakan jika pada waktu itu Yesus menyerah dengan ancaman dan ia pergi. Maka nggak akan ada peristiwa penyaliban, nggak akan ada peristiwa keindahan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin di dalam hidup ini kita bertemu dengan berbagai persoalan. Di sekolah, baik yang adik-adik yang mulai TK, sampai dengan yang sampai perguruan tinggi sekalipun, pasti mengalami kesulitan, pasti mengalami tantangan di dalamnya. Pekerjaan juga demikian. Ada situasi mungkin yang membuat kita mengatakan, aduh pekerjaanku sulit banget, pekerjaan saya ini sulit sekali. Saya nggak kuat lagi nih, saya bingung harus berbuat apa, saya kayak nggak bisa ini terus. Atau juga bahkan dalam keluarga. Duh keluarga saya gimana ini? Persoalannya berat sekali keluarga saya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, dalam situasi-situasi tersebut, kita punya dua pilihan. Yaitu kita menyerah berhenti, atau kita lanjut dan terus berjalan. Siapa yang bisa menentukan? Kita sendiri yang menentukan. Saya dan Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang menentukan untuk kehidupan kita sendiri. Kita mau lanjut studi atau enggak, itu keputusan kita. Kita mau lanjut bekerja atau tidak, itu keputusan kita. Kita mau lanjut untuk merawat keluarga kita, lanjut untuk membina keluarga kita, atau tidak, itu keputusan kita. Kita yang pegang keputusan itu. Tetapi, satu yang kita harus yakini adalah bahwa perjuangan melangkah ke depan itu memang tidak mudah. Tetapi, ada akhir yang indah yang menantinya. Ada suasana indah yang menanti di depannya. Ketika dalam studi kita merasa bahwa aduh susah banget. Terus kita mengatakan bahwa udahlah selesai, tinggalkan. Mungkin kita akan merasa enak. Tetapi ketika kita terus menekuninya, ketika kita hajar tantangan itu, ketika kita hadapi tantangan itu dalam studi, dan sampai akhirnya kita berhasil, maka akan ada kepuasan yang luar biasa. Demikian juga dengan pekerjaan. Ketika kita menjumpai pekerjaan yang sulit dan kita bisa menyelesaikannya karena tidak berhenti dan menyerah, maka kita juga akan mendapatkan kepuasannya. Demikian juga halnya di dalam keluarga. Ketika keluarga kita berada dalam persoalan, tetapi kita tidak menyerah dan kita terus berupaya mencari cara bagaimana saling berkoordinasi, saling berkomunikasi antara ayah, ibu, anak, orang tua, semuanya. Saling gimana memikirkan bersama, maka ketika tantangan itu sudah lewat, maka keindahan akan dicapai, yaitu relasi keluarga yang jauh lebih indah dan kepuasan bersama yang tentu sangat luar biasa rasanya.
Ada yang mengatakan bahwa peribahasa lama ini, ketika tangan kita sakit, maka solusi yang kita lakukan pertama adalah mengobati lukanya, kan? Mengobati tangan kita, bukan memotong tangan kita. Ketika kita harus memotong tangan kita, mungkin itu opsi yang terakhir. Tetapi apa yang kita upayakan adalah kita upayakan dulu nih, kita perjuangkan dulu. Jangan pertama-tama begitu ketemu langsung menyerah, begitu ketemu masalah kita langsung menyerah, bukan. Yesus menunjukkan bahwa jangan menyerah, berjuanglah terus. Capai tujuanmu, kejar visimu, berjalanlah ke arah tujuan. Kalau kita tujuan lulus studi, lanjutkan. Ketika kita punya tujuan bekerja dengan baik, mencapai target dalam pekerjaan kita, lanjutkan. Ketika kita punya target di dalam keluarga kita mau membina keluarga yang seterusnya, maka lakukan, lanjutkan. Jangan menyerah pada tantangan yang ada. Selamat berjuang, jangan menyerah, karena di dalam perjuanganmu, Tuhan hadir untukmu. Tuhan hadir bagi engkau. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama akhiri renungan kita pada hari ini dengan kita bersama berdoa untuk setiap saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Mari kita bawa mereka di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, ketika kami lelah dengan persoalan yang kami hadapi, ketika kami lelah dengan situasi yang kami hadapi, Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan kami semangat dan daya untuk kami tidak menyerah, tetapi kami terus berjuang. Engkau meneladankan kepada kami bagaimana Engkau terus berjuang, berjalan di dalam visi-Mu, meski perjalananmu tidak mudah. Dan ajar kami Tuhan untuk meniru Engkau, agar kami tidak menyerah dengan tantangan di depan kami, yang kami hadapi dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, ataupun juga tantangan-tantangan di dalam keluarga kami. Ajarlah kami untuk terus tekun, berjalan ke depan, berjuang ke depan, karena kami tahu Engkau bersama dengan kami. Dan kami juga yakin ketika kami bisa menyelesaikan tantangan itu, maka kami pun juga akan merasakan kebahagiaan, merasakan kepuasan dan syukur yang luar biasa. Kami mau serahkan Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini berjuang dengan studinya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang memberikan pertolongan bagi mereka Tuhan. Mulai dari anak-anak kami, dari TK, playgroup, hingga perguruan tinggi yang saat ini sedang mereka berjuang untuk sekolah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kemampuan bagi mereka di dalam menghadapi setiap tantangan studi mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kiranya Tuhan berikan semangat bagi mereka, sehingga mereka tidak menyerah dengan situasi berat yang mereka hadapi di dalam mencari pekerjaan. Demikian juga yang sedang bekerja, kiranya Tuhan juga terus berikan daya, Tuhan berikan pertolongan bagi mereka, sehingga di dalam pekerjaan mereka boleh dengan gigih menyelesaikan apa yang ada di depan mereka. Mereka tidak dengan mudah menyerah dengan kesulitan pekerjaan, tetapi mereka terus berjuang untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka. Demikian juga dengan keluarga, kiranya Tuhan juga memberkati kami semua di dalam keluarga kami masing-masing. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengalami problem yang berat di dalam keluarganya. Problem ekonomi, problem relasi, atau apapun problem itu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memampukan mereka untuk dapat juga mengatasi problem itu dan keluar sebagai pemenang dari problem mereka. Dan kami juga berdoa bagi orang tua kami yang saat ini Tuhan sedang mengalami kelemahan tubuh oleh karena usia fisik yang semakin menurun. Kami menyerahkan orang tua kami terkasih, Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tukirah, Ibu Tia Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharon, Ibu Sri Sutini Parwoto Hadi,
Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Ibu Mardi Utomo, Ibu Suwartono, dan juga Ibu serta Bapak kami yang lain. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka di masa tuanya ini, sehingga kekuatan dan pengharapan yang dari Tuhan boleh senantiasa mereka pegang dengan teguh. Dan biarlah kesehatan yang dari Tuhan pun boleh Tuhan berkati dan berikan kepada mereka. Kami juga menyerahkan untuk saudara kami yang saat ini sedang berjuang Tuhan dengan sakitnya, yang berjuang dengan proses perawatan, proses penyembuhan dan pemulihannya. Kami menyerahkan Tuhan secara terkhusus Ibu Sri Mulyani, Bapak Ibu Priyono, Bapak Joni Suminaryo, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ngatimin, Ibu Tati Ratmiati, Bapak Ibu Budiono, Ibu Murning Tias Gobing, Bapak Warsita Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Roswendra Aditya, Bapak Bambang Sularso, Bapak Dedi Yehuda, Bapak Sugiono Hadi Hartono, juga Bapak Ibu yang lainnya dan saudara-saudara kami yang lainnya. Kiranya Tuhan juga tetap teguhkan mereka di dalam sakit mereka, di dalam proses pemulihan mereka. Biarlah mereka boleh tidak menyerah Tuhan dengan proses pengobatan yang mungkin sudah panjang, perawatan yang mungkin sudah lama, tetapi biarlah mereka boleh dengan kekuatan yang dari Tuhan, mereka boleh menekuni pengobatannya, boleh menekuni pemulihannya, dan mereka boleh senantiasa berserah hanya kepadamu. Kami serahkan Tuhan untuk segenap kehidupan kami. Kami serahkan untuk kehidupan bersama kami dengan yang lain. Biarlah kami boleh mewujudkan damai dan sejahtera di mana Tuhan menempatkan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah, tetapi orang-orang yang terus berjuang dan berusaha. Di dalam-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.